Rasulullah tidak menunjukkan kepada kita, tidak mendidik kita, tidak mengarahkan kita untuk menjadi seorang mukmin yang sempurna dalam iman kita dengan amalan yang berat. Harus puasa setiap hari, atau harus puasa Senin Kamis, atau harus puasa di Ayyamil Bid dan lain sebagainya, atau harus sholat bangun malam setiap hari, harus rakaatnya sekian banyak rakaatnya, atau kita harus sedekah sekian banyak sedekahnya, atau harus haji sekian banyak haji dan umrahnya. Mungkin enggak. Alhamdulillah, Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan menjadi sempurna alam namanya kalimat lain, tidak akan menjadi beriman seorang di antara kalian, atau tidak akan menjadi sempurna iman seorang di antara kalian, wahai mukmin mukminah, hatta sampai kepada puncak titik kedudukan yuhibba li nafsi ma yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ia senang, suka, mengharapkan bagi saudaranya kebaikan sebagaimana ia harapkan kebaikan itu bagi dirinya. Ia senang, bahagia ketika melihat saudaranya. Saudara itu muslim, siapapun muslim, tinggal dimanapun mereka, apapun akidahnya, keyakinannya, madhabnya, pola pikirnya, yang jelas Tuhannya Allah, Nabi-Nya Muhammad, kitab suci Al-Quran, kiblatnya Ka'bah, saudara kita, saudara kita. Sehingga ia suka, senang, bahagia andaikan saudaranya itu mendapatkan kebaikan, yang kebaikan itu andaikan ia dapatkan untuk dirinya, ia bahagia, senang. Itu menunjukkan keimanan. Alhamdulillah, kita bisa semua. Kita bisa semua melakukannya. Kalau harus bangun tahajud dengan sekian rakaat, apalagi harus 1000 rakaat, wallahu a'lam, mungkin ada yang mampu di antara kita. Tapi alhamdulillah Rasul sallallahu alaihi wasallam menitipkan satu masukan kepada kita, motivasi untuk kita menjadi seorang mukmin yang sempurna dalam iman. Dan mungkin ini berat karena manusia. Berat kenapa? Karena manusia tabiatnya Allah ciptakan suka terhadap orang ketika orang itu suka terhadap dia, baik kepada seseorang ketika orang itu baik kepada ia. Ia akan menyambung silaturahminya dengan orang tersebut ketika orang tersebut menyambung silaturahmi dengan dirinya. Tapi kalau tidak suka, dimusuhi dan lain sebagainya, itu tabiat manusia. Maka kita harus mungkin di awal paksakan diri, paksakan. Ketika kita melihat siapapun saudara kita, walaupun dia tidak tahu senang yang ada dalam diri kita, karena Rasulullah tidak mensyaratkannya harus yang saudara kita itu tahu kesenangan yang ada di diri kita. Tidak. Bahkan ketika ia tidak tahu, itu menunjukkan namanya kelebihan, kedudukan, martabat, senangnya ia atas nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Alhamdulillah. Mari kita tahun depan ini harus menjadi mukmin sempurna dalam iman. Dan Rasulullah juga mengatakan dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak akan menjadi sempurna iman kalian sehingga hawanya, keinginannya, harapannya, tujuannya taba'an lima ji'tu bih, untuk mengikuti apa yang telah datang dariku terhadapnya. Dalam melakukan sesuatu kita harus ikuti Nabi Muhammad, tauladan kita Nabi Muhammad, panutan kita Nabi Muhammad. Bukan si fulan, si faltan, bukan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulin la uswatun hasanah. Nabi Muhammad panutan kita. Dan semua yang mengajak kita untuk menjadikan Nabi Muhammad panutan kita. Ketika kita melihat seseorang siapapun ia, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, ia panutan kita dalam mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad. Siapapun yang mengajak kita untuk menjauh dari jalan Nabi Muhammad, membenci selain kita, memusuhi selain kita, dan lain sebagainya, berarti itu bukan jalan Nabi besar Muhammad. Maka siapapun ia, kita tidak boleh ikuti. Bukan tauladan kita, bukan panutan yang baik bagi kita. Kenapa? Karena Nabi besar Muhammad, Allah menyuruh kita untuk menghargai, menghormati, mencintai, bahkan menganggap ia saudara kita, bahkan mungkin lebih daripada saudara seayah, si ibu dari kita. Saudara karena Allah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan.